Bapak Ibu sekalian, kita hidup di sebuah negara yang jumlah penduduknya sangat besar. Lebih dari 287 juta penduduk Indonesia saat ini. Dan banyak ragam usaha dan potensi usaha yang bisa kita lakukan. Nah, akan tetapi tidak semua orang itu punya kapasitas, baik itu dari sisi permodalan maupun itu kemampuan atau skill dalam menjalankan peluang usaha tersebut. Kita punya sumber daya tambang yang sangat melimpah. Ada tambang minyak, ada sumber batu bara, tambang emas, terus nikel, tambang pasir, pasir besi, timah, dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua orang mampu masuk ke dalam peluang dan momentum bisnis tersebut. Kenapa? Karena keterbatasan modal dan skill serta relasi kekuasaan. Karena kita sadar bahwa untuk bisnis di bidang-bidang tersebut di negara kita saat ini tidak hanya kapasitas permodalan dan skill, tetapi dibutuhkan juga kapasitas relasi kekuasaan yang harus kita punya. Terus kita punya lahan yang sangat luas, kita punya puluhan juta hektar sawah, tapi kan tidak semua masyarakat kita bisa menjadi petani dan bisa terjun ke dunia pertanian. Terus kita punya lautan yang sangat luas, tetapi nggak semua masyarakat bisa menjadi nelayan atau bisa menjalankan usaha di bidang kelautan. Terus kita juga punya lahan perkebunan yang sangat luas, tapi kita tahu bahwa tidak semua orang mampu untuk memiliki lahan, mampu untuk memiliki izin dan pengelolaan lahan dalam kota atau dalam luasan tertentu. Sehingga berbagai sumber daya dan kekayaan yang kita miliki belum tentu bisa kita manfaatkan secara langsung dalam konteks kita menjalankan bisnis atau menjalankan usaha yang sesuai dengan kapasitas kita. Karena adanya kendala-kendala teknis seperti permodalan, skill, dan relasi kekuasaan seperti yang saya sampaikan. Dengan jumlah penduduk yang sangat luas ini, maka negara kita disebut dengan negara yang sangat besar. Tetapi kita belum masuk dalam kategori negara maju. Kenapa? Karena kita masih ada keterbatasan terkait dengan industrialisasi dan perkembangan teknologi kita yang masih terbatas. Banyak ilmuwan, banyak putra-putra terbaik kita yang punya kapasitas ilmu dan kapasitas sumber daya manusia di atas rata-rata, tetapi belum mendapatkan ruang yang produktif juga dalam rangka mengeksplorasi kemampuan atau sumber daya yang dimiliki. Nah, ini tentunya menjadi kendala tersendiri. Di satu sisi kita dihadapkan pada satu kondisi kehidupan kita yang setiap hari kebutuhan semakin bertambah, tetapi kita dihadapkan pada satu kondisi yang kontraproduktif, yaitu produktivitas kita dalam menjalankan usaha atau menjalankan aktivitas kerja kita dalam kehidupan sehari-hari belum tentu berimbang. Nah, inilah akhirnya yang membuat banyak masyarakat kita hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini penduduk kita yang sangat besar ini, kalau kita menggunakan standar dari World Bank atau Bank Dunia, kita ini masih lebih dari 158 juta yang dianggap hidup di bawah garis kemiskinan karena punya penghasilan di bawah 1,5 juta. Nah, tetapi kalau kita mengacu pada data statistik dalam negeri, memang yang hidup di bawah garis kemiskinan sekarang itu kan nggak lebih dari 50 juta. Karena apa? Karena standarnya penghasilan di bawah 450.000. Dengan kita gunakan standar World Bank, yaitu penghasilan di bawah 1,5 juta pun, itu belum tentu penghasilan tersebut mencukupi kehidupan kita secara layak. Sementara di satu sisi,
kuota atau kapasitas pertumbuhan industri di negara kita untuk menampung tenaga kerja atau menyerap tenaga kerja yang ada itu juga masih sangat terbatas, sehingga pengangguran di negara kita ini masih lebih dari 30 juta orang. Banyak solusi yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan kondisi, sehingga banyaklah lahir bisnis yang berbasis digitalisasi. Ada bisnis yang berbasis marketplace, ya. Nah, tetapi tidak semua orang itu bisa masuk ke dunia bisnis tersebut karena keterbatasan pada skill dan permodalan. Memang di satu sisi pertumbuhan bisnis semacam itu akan mampu meningkatkan dan menciptakan lompatan-lompatan omset serta income secara cepat. Akan tetapi kembali lagi tidak semua orang mampu masuk dan menangkap peluang serta momentum tersebut. Terus ada bisnis yang berbasis sistem. Ada beberapa pola sistem, misalnya menggunakan sistem franchise, ya, yaitu kemitraan tapi metode franchise. Ini juga belum menjadi solusi. Kenapa? Karena sistem franchise itu lebih condong menciptakan pergerakan omset secara sistematis itu bagi si pemilik franchise atau produsennya atau ownernya. Sementara bagi mitra atau pelaku tetap menjalankan pola itu secara konvensional. Nah, kendalanya adalah pada permodalan. Memang brand sudah tercipta, strategi marketing sudah disiapkan, akan tetapi memerlukan modal yang cukup besar. Tidak semua orang punya kapasitas dan mampu menyiapkan volume permodalan yang sesuai untuk menjalankan bisnis tersebut. Ingin menjadi aparatur negara misalnya saat ini dengan potensi penghasilan yang sudah cukup tinggi, ya, apalagi kalau dari pendidikan sarjana, itu juga ternyata tidak mudah. Kalau tidak ada relasi finansial, tidak ada relasi kekuasaan, juga sulit. Kenapa? Karena aparatur negara juga kan terbatas yang bisa diterima. Tidak semua orang itu bisa menjadi aparatur negara. Apakah itu pegawai Pemda, apakah itu aparat penegak hukum, apakah itu di ABRI, kepolisian, dan sebagainya. Nah, ini akhirnya karena keterbatasan kuota yang bisa diterima, muncullah potensi terjadinya penyalahgunaan di mana yang punya relasi kekuasaan, yang punya relasi finansial, itu yang lebih dominan bisa masuk di dalam dunia tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di saat kita dihadapkan pada satu kondisi dan momentum yang terkadang tidak berpihak dengan kita, sementara kita membutuhkan satu proses untuk mampu meningkatkan kualitas pendapatan, kualitas kesejahteraan, kualitas ekonomi untuk kita dan keluarga kita serta anak-anak kita. Maka kita membutuhkan satu solusi yang taktis, solusi yang strategis dengan kapasitas permodalan yang tidak besar atau modal yang sangat ringan. Maka satu-satunya solusi itu adalah bisnis berbasis kemitraan yang disebut dengan bisnis network marketing. Kalau kita berbicara bisnis yang berbasis kemitraan atau network marketing, kita dihadapkan pada satu kondisi, satu, sudah terjadinya distrust, itu yang sering menjadi alasan klasik. Yang kedua, sudah dihadapkan pada satu kondisi trauma market. Nah, itu juga menjadi alasan klasik. Yang ketiga, dihadapkan pada satu kondisi ketidakpercayaan diri secara personal, belum merasa tidak mampu untuk menjalankan bisnis tersebut. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur, terjadinya distrust, terjadinya trauma market, itu bukan dari bisnis yang berbasis kemitraan secara resmi, atau bukan dari bisnis yang berbasis network yang benar. Terjadinya distrust, terjadinya trauma market itu
Karena banyak masyarakat kita yang tergoda pada sistem bisnis yang berbasis money game, tapi menggunakan pola network, menggunakan pola kemitraan. Menawarkan potensi keuntungan secara pasif dalam jumlah yang besar, menawarkan satu konsep tidak perlu bekerja, tetapi sudah bisa mendapatkan hasil dengan duduk dan diam. Nah, akhirnya menciptakan masyarakat kita menjadi masyarakat yang tamak, menjadi masyarakat yang pemalas. Yang punya uang banyak tergoda ingin melipat gandakan asetnya dengan cara cepat, dengan cara mudah, ujung-ujungnya akhirnya mengalami kerugian besar. Terus yang tidak punya modal besar memaksakan diri dengan cara berhutang, menggadaikan aset dan lain sebagainya untuk ikut dalam program bisnis tersebut dengan harapan nanti mampu mengcover semua cicilan, mampu mengcover semua beban, tetapi ujung-ujungnya adalah dalam waktu 2 atau 3 bulan sudah mengalami kondisi yang kontraproduktif, yaitu scam. Akhirnya dia tidak bisa lagi menunaikan kewajibannya, menanggung beban kewajibannya, dan ujung-ujungnya asetnya tersita. Nah, disitulah akhirnya menciptakan banyak orang menjadi trauma, menciptakan banyak orang yang distrust atau mengalami ketidakpercayaan lagi dengan bisnis yang berbasis sistem. Nah, karena persepsi yang salah. Terus ada yang merasa, oh tidak perlu satu kemampuan, atau merasa tidak punya kemampuan untuk menjalankan bisnis berbasis kemitraan. Itu juga salah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbisnis konvensional, kita memerlukan kapital yang cukup, kita harus ada skill, kita harus ada kewajiban yang dijalankan secara rutin. Ini mampu kita jalankan. Kenapa? Karena kita sadar kita membutuhkan solusi pendapatan. Nah, di saat kita dihadapkan atau disuguhkan pada satu kondisi sistem kemitraan dengan modal yang ringan, kewajiban yang ringan, kita merasa nggak mampu. Lah, ini mindset yang salah sebenarnya. Kenapa? Untuk menjalankan bisnis yang berbasis sistem, khususnya sistem kemitraan dengan basic produk kesehatan yang punya kualitas, itu sebenarnya tidak memerlukan skill khusus. Yang diperlukan pertama adalah kemauan. Kemauan untuk menjalankan bisnis tersebut, ya, kemauan untuk bergerak melakukan penetrasi pasar, kemauan untuk menunaikan kewajiban yang menjadi kewajiban pokok. Nah, dan kewajiban pokok itu juga tidak terlalu berat, tetapi menjadi berat kalau kita sudah merasa tidak mampu. Kita ambil contoh. Saat ini kita punya sistem yang disebut dengan Gebiar 1 miliar. Program Gebiar 1 miliar dari PT Prabu Global System, modal itu hanya 500.000. Sudah mendapatkan produk kesehatan, kalau dijual di market secara konvensional, sudah punya potensi keuntungan 25 sampai 100%. Kenapa? Karena produk kita berikan dengan harga di bawah harga pasar secara konvensional. Karena tujuan kita adalah bagaimana nantinya produk ini bisa bergerak secara masif menciptakan nilai manfaat, menjadi solusi manfaat kesehatan bagi banyak orang, sehingga nanti akan banyak yang membutuhkan. Terus kita punya sistem untuk mendapatkan potensi bonus reward untuk percepatan mendapatkan income. Ini hanya dengan 600.000 ya, itu sudah mendapatkan produk yang jauh lebih banyak. Jadi contoh, kalau kita 500 dapat 2 produk, kalau kita 600 dapatnya 3 produk. Nah, berarti dengan sistem belanja untuk point reward dalam rangka percepatan bonus atau hasil yang bisa kita dapatkan, ini juga produknya menjadi lebih murah. Terus kita punya sistem belanja RO dan upgrade. Itu hanya dengan 750.000 itu sudah mendapatkan 5 paket produk. Nah, berarti kan lebih murah lagi. Akan tetapi untuk kita bisa melakukan belanja upgrade, belanja RO, dan belanja point reward, tentunya kita harus menjadi mitra dulu di dalam program Gebiar 1 miliar. Sekarang saya simulasikan, kalau kita menjalankan dengan pola percepatan, yaitu gabungan paket registrasi, yaitu belanja registrasi 500.000 dan belanja point reward 600.000,
Berarti modal kita hanya 1,1 juta. Itu sudah mendapatkan 5 produk. Nah, kalau dijual secara konvensional, kita sudah mendapatkan keuntungan antara 30 sampai 50%. Artinya kita pun tidak dirugikan. Hanya dengan modal 1,1, potensi keuntungan itu bisa 500.000 sampai 700.000. Kalau produk itu kita jual. Tetapi kalau sebagian produk kita konsumsi untuk menjaga kesehatan kita, ya tentunya itu akan lebih baik untuk menjaga produktivitas kita. Karena kita tidak bisa hanya sibuk mencari uang, sibuk menjalankan bisnis, tapi kita abai dengan kesehatan kita. Karena kalau kita tidak sehat, bagaimana kita bisa bergerak? Kalau kita tidak sehat, bagaimana kita bisa produktif? Kan seperti itu. Maka kita wajib menjaga kesehatan kita juga. Sehingga sebagian dari produk itu memang sebaiknya kita konsumsi untuk menjaga kesehatan dan mencegah dari berbagai gangguan penyakit. Nah, kita bicara kewajiban. Berarti dengan modal 1,1 kita bergabung dalam paket gabungan yang kita sebut dengan paket percepatan atau paket fast track, ya, mendapatkan produk yang keuntungannya kita jual itu bisa sampai 500.000 sampai 700.000. Nah, lalu kewajiban kita itu hanya membentuk 2 mitra, membentuk 2 agen langsung di bawah kita atau yang kita referral. Dengan duplikasi, bagaimana kita menciptakan 2 agen dengan modal yang sama, yaitu 1,1, lalu semua agen yang bergabung di dalam grup kita terduplikasi dengan edukasi yang kita lakukan bahwa dengan modal 1,1 ini kita wajib menciptakan 2 agen langsung di bawah kita, maka potensi terjadinya duplikasi berjalan dari semua grup di bawah kita itu akan sangat cepat pertumbuhannya dan menghasilkan potensi bonus, menghasilkan potensi income itu bisa sampai 1,2 miliar hanya dalam waktu 8 bulan. Karena apa? Karena simulasinya kita ngajak 2 terduplikasi menjadi 4, lalu 4 terduplikasi menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32, 32 menjadi 64, 64 nanti menjadi 128, 128 menjadi 256, 256 menjadi 512, 512 menjadi 1024, dan seterusnya. Kalau semua agen-agen yang ada di dalam grup kita atau mitra bisnis kita menjalankan kewajiban yang sama dalam 1 minggu menciptakan 1 agen, maka untuk menunaikan kewajiban pokok yaitu membentuk 2 agen dengan modal yang sama berarti butuh waktu 2 minggu. Nah, dengan duplikasi 2 minggu mampu menciptakan 2 agen, maka di minggu ke-32 atau bulan ke-8 potensi pendapatan kita itu sekitar 1,2 miliar. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang dirugikan? Tidak ada, karena agen yang kita bentuk yang belanja, dia mendapatkan produk, dia jual masih untung, karena harga konvensional jauh lebih tinggi. Sehingga hakikat menjadi distributor di dalam program kita ini betul-betul teraktualisasikan dengan mendapatkan produk berkualitas, harga di bawah harga konvensional. Jadi tidak ada yang dirugikan. Lalu siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah yang mau menjalankan kewajiban. Karena dalam bisnis kemitraan kan ada 2 modal. Modal uang untuk bergabung atau belanja menjadi mitra. Yang kedua yaitu modal membentuk jaringan atau kewajiban membentuk mitra minimal 2. Nah, jadi kalau semua mau menjalankan kewajiban pokoknya membentuk 2, yaitu 2 kewajiban dijalankan, yaitu menyiapkan modal untuk bergabung dan menjalankan kewajiban pokok membentuk 2 agen, maka itulah yang diuntungkan. Nah, yang untung adalah yang bekerja, yang bergerak, yang produktif. Nah, apakah yang tidak produktif, yang tidak bergerak itu dirugikan? Tidak, tetapi dia hanya tidak ada keuntungan secara sistem. Dia hanya ada keuntungan dari sisi pembelian produk, dia jual mendapatkan untung, dia konsumsi, dia menjaga kesehatan dan mencegah dari berbagai gangguan
kesehatan atau berbagai gangguan penyakit. Nah, jadi tidak ada dirugikan. Berbeda halnya kalau kita mengikuti sebuah program bisnis yang berbasis money game, di mana kita mengeluarkan dana tapi kita tidak mendapatkan produk. Yang kita harapkan adalah janji keuntungan yang berdasarkan dari tata kelola dan pengelolaan bisnis yang mereka janjikan. Nah, tetapi ternyata pengelolaan bisnis itu tidak ada. Ternyata itu hanya kedok. Sehingga pertumbuhan itu menjadi andalan utama untuk membayar beban dari member sebelumnya. Nah, kalau kita terjebak pada sistem money game seperti itu, ya pasti kita akan dirugikan. Lalu apakah ada yang diuntungkan? Ada. Yang bergabung duluan di sistem money game, ya pasti akan diuntungkan. Yang aktif pasti akan diuntungkan. Nah, yang bergabung belakangan, tetapi dia juga pasif, itu udah pasti dirugikan. Misalnya, sistem itu akan bertahan 6 bulan. Dia bergabung di bulan ketiga, dia pasif. Akhirnya di bulan ke-6 itu sudah scam. Padahal perhitungan BIP atau balik modal itu di bulan ke-4 atau bulan ke-5. Lah, berarti dia rugi 30 sampai 40%. Nah, artinya kalau kita berbicara bisnis kemitraan yang berbasis produk seperti Gebiar 1 miliar ya dari PT Prabu Global System, satu, tidak ada yang dirugikan. Karena produknya berkualitas, produknya harga di bawah harga konvensional. Kalau dijual masih mendapatkan keuntungan secara konvensional atau keuntungan langsung dari penjualan produk. Tetapi kalau tidak dijual, dia mendapatkan manfaat untuk nilai kesehatan dan menjaga kesehatan. Nah, tetapi kalau dia bergerak aktif menjalankan kewajiban, nah ini dia jauh lebih diuntungkan. Kalau kita berbicara kewajiban membentuk 2 agen dalam 2 minggu, kalau sebenarnya dari awal duplikasi kita sudah benar, dari awal sudah kita jelaskan dengan edukasi yang baik, bahwa dalam bisnis ini ada hak dan kewajiban yang bisa didapat, ada kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak tersebut. Maka potensi terjadinya duplikasi untuk bergerak secara aktif itu sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Kuncinya adalah kemauan, pikiran positif, ya, mau bergerak secara aktif dan mau memberikan edukasi supaya terduplikasi. Karena hakikat dari bisnis kemitraan adalah silaturahmi. Silaturahmi itu ya bisa dalam bentuk kita langsung menawarkan bisnis, dan silaturahmi itu bisa juga dalam bentuk kita memberikan pemahaman, kita memberikan edukasi, itu juga bagian dari silaturahmi yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, program Gebiar 1 miliar memberikan peluang, memberikan potensi dan momentum untuk kita bisa merubah kualitas ekonomi, kualitas hidup kita, yaitu dengan modal 1,1 kalau kita ngambil program percepatan, dan menjalankan kewajiban membentuk 2 agen dengan modal yang sama, yaitu 1,1 di dalam program percepatan. Lalu kita melakukan edukasi dan duplikasi kepada semua agen atau mitra yang ada di dalam grup kita. Maka secara otomatis, secara tersistem, semua mitra agen kita akan berjalan dengan sendirinya, membentuk agen-agen baru sesuai dengan kewajiban pokok yang harus dia lakukan. Insya Allah dalam waktu 8 bulan, apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi harapan kita, tidak pandang latar belakang pendidikan, tidak pandang latar belakang suku, tidak pandang latar belakang modal, ya, tidak pandang latar belakang penampilan, yang dipandang adalah kemauan dan kewajiban yang dijalankan. Maka potensi itu akan bisa didapatkan.